Selamat malam Bu Siska. Iya, malam Bu Heni. Bagaimana kabarnya? Ya baik Bu, walaupun agak lelah ya terus terang, tapi baik mudah-mudahan. Ya, Bu Siska mungkin di tengah kesibukan Bu Siska nih kita mau Mhm. ngobrol-ngobrol. Apa sih Bu Siska yang akan Bu Siska sampaikan di sesi obrolan kita malam ini, Bu Siska? Oh iya, terima kasih banyak Bu Heni untuk waktunya loh, untuk meng-coaching saya ya. Bu Heni, jadi ceritanya ini berkaitan dengan tugas kita sebagai pendidik, khususnya saya. Ketika Iya. di kelas yang saya ajar sekarang ini sebetulnya ada satu siswa dan anak Hmm. ini adalah pindahan dari luar kota pada tahun lalu. Dan sekarang ada di kelas saya. Kebetulan saya mengajar ya di kelas 5 ya. Nah, Iya. saya baru mungkin 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ya Bu, karena kan tahun ajaran baru kan Juli, Agustus. Saya baru 2 Iya. bulan mengajar kelas ini dan anak ini, ternyata sikap anak ini sepertinya kurang terlalu menyenangkan ya Bu, dalam artian begini, Oh. dia suka ketika dia kehilangan sesuatu barang, dia langsung menyalahkan kawan yang ada di samping kiri atau kanannya atau depannya yang dekat dengan dia. Tanpa terlebih Hmm. tanpa terlebih dahulu dia mencari barangnya, mungkin barangnya terselip di tas atau di kolong meja atau jatuh seperti itu. Kemudian juga anak ini kalau berbicara, bukan berbicara keras Bu, agak teriak gitu loh, agak teriak. Jadi sepertinya agak kurang santun Bu. Oh, Sehingga begitu. sehingga kadangkala, dengan adanya hal tersebut kadang-kadang kelas jadi riweuh gitu loh, Bu. Jadi ada saja hal-hal yang terjadi setiap harinya. Ada aja anak yang nangis dan mengadukan kepada ibu gurunya ya, "Bu, ini si ini begini," gitu. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya, Bu. Hmm. Dan itu hampir setiap hari. Wah, hampir setiap hari ya. Berarti dari apa kondisi permasalahan Bu Siska ini. Kira-kira apa sih tujuannya yang ingin Bu Siska dapatkan dari pembicaraan kita ini nantinya? Yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana agar mungkin sikap ya, Bu, ya, sikap anak Mm-mm. ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga kelas itu agak kondusif, suasananya agak tenang, seperti itu. Hmm. Nah, berkaitan dengan sikap siswa itu ya, Mhm, dan kaitannya dengan suasana kelas yang kondusif. mhm, Menurut Bu Siska, suasana kondusif di kelas, suasana ideal ketika iya. belajar, itu suasananya yang seperti apa sih Bu Siska? Kalau menurut saya suasana kelas yang ideal itu ketika di kelas, ada rasa saling menghargai, saling menghormati, Hmm. tidak saling menyalahkan antara satu kawan dengan kawan yang lainnya, seperti itu, Bu. Dan juga kelas Hmm. yang tenang, karena kalau menurut saya jika kelas tenang, tenang bukan berarti diem ya, Bu, takut sama gurunya. Iya, iya. Ketika kelas tenang, maka gurunya pun akan mengajarkan dengan enak gitu loh, suasananya mengalir dengan enak. Itu Bu Iya, yang saya betul. inginkan. Nah, dari keadaan Bu Siska sekarang, Bu Siska kan lebih Mhm, tahu ya bagaimana mhm, situasi di kelas dengan keadaan anak ini gitu. Dari mhm. skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Siska sekarang dalam pencapaian tujuan? Kalau menurut saya masih dalam posisi 5 atau 6 lah Bu. Gitu. Mhm. Eh, Harapannya ada di posisi berapa? Ya harapannya saya juga nggak muluk-muluk ya Bu, manusia tuh tidak ada yang sempurna. 9 lah, kalau udah 9 sepertinya sudah tenang sekali. Ya, ada peningkatan ya. Betul Bu, dari Ya, 6 ke 9 kan cukup jauh ya Bu ya, 3. Itu yang ya. saya inginkan. Nah, tentunya untuk mendapatkan perubahan yang baik dari anak tersebut ya, kira-kira apa sih hal-hal positif atau kekuatan yang ada di diri anak tersebut agar mungkin bisa mengcover lebih dominan dari kekurangannya? Oh Apa iya yang betul bisa Bu. Bu Siska dapat gitu? Sebetulnya anak ini anak yang cukup pandai, Bu, terus terang anak ini anak yang cukup pandai, Hmm, aktif, pandai. energik, Hmm,
Mm-mm. Apa lagi ya? Dimintain tolongnya cepet, Bu. Dimintain Hmm. tolongnya cepet. Itu sih. Sebetulnya banyak kelebihannya, pandai, aktif, energik, cepat dimintain tolongnya. Ya itu juga mungkin karena anak mut-mutan ya, Bu. Cuma ya itulah kelebihannya. Hmm. Nah, kira-kira apa tindakan yang akan Bu Siska lakukan untuk mengajak siswa itu berubah Oh, dari iya. kelebihannya, dari karakternya bisa digali kan ya. Apa yang kira-kira Bu Siska bisa tunjukkan atau rencanakan untuk anak tersebut? Mhm. Jadi saya menggali potensi anak tersebut ya, Bu? Ya. Ya mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan adalah, saya akan membuat suatu apa ya, Bu, ya, mungkin suasana kelas yang menarik dengan cara membuat kelompok-kelompok belajar Ya. sehingga anak itu mungkin merasa, Mm-mm. aku punya temen loh sekarang." Memang Lebih berbaur ya. benar, kadang-kadang anak ini agak Hmm. dijauhi, Bu, karena sifatnya. Jadi Hmm. ada takut kalau sewaktu-waktu anak ini punya masalah, entar aku disalahin, jadi agak 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 menjauh kawan-kawannya. Hmm. Jadi saya akan membuat mungkin duduknya mungkin dikelompokkan, nggak satu-satu. Saya bagi dengan kelompok profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, mandiri itu. Lalu yang kedua mungkin saya akan menasehati kan ya Bu ya, ketika sebetulnya Mm-mm. sudah menasehati, ketika anak ini melakukan suatu kesalahan, saya akan panggil dia, "Hei sayang, kenapa seperti ini? Dia ngomongnya keras sekali." Saya bilang, "Tahan dulu, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan." Mungkin saya akan lebih juga, lebih apa ya, menasehati ya Bu ya, tidak jemu-jemu untuk menasehati ketika si anak ini Hmm. melakukan suatu hal yang keluar dari jalurnya atau yang kurang baik. Ya. Nah, apa hambatannya, Bu, sejauh ini menurut Bu Siska? Hambatannya, oh iya Bu, terima kasih banyak Bu Heni. Mm-mm. Hambatannya, kalau kami di SD kan, saya kan guru kelas ya, jadi saya mengajar semua materi, semua mata pelajaran kecuali olahraga dan agama. Mungkin Ya. saya akan hambatannya, saya belum belum berkolaborasi, belum berkomunikasi tentang hal ini kepada guru yang mengajarkan kelas saya itu mungkin ya Bu ya. Jadi Oh ya. semuanya masih saya pendem sendiri mungkin Bu. Hmm. Jadi Mm-mm. itu jadi saya curhatnya sama Bu Heni deh. Ya, berarti bisa ketemu ya hambatannya ya, Bu Iya Siska ya. Bu, betul. Ternyata saya harus Mm-mm. lebih banyak berkomunikasi, berkolaborasi dengan guru dan juga dengan orang tua si anak tersebut ya Bu ya. Ya. Iya Bu, iya Bu, Berarti betul. iya, dari hambatan itu berarti ketemu solusi ya, Bu Siska. Apa Iya ya betul sekali solusinya? Bu Heni. Berarti solusinya saya harus Mm-mm. mengkomunikasikan hal ini dengan guru olahraga, agama yang mengajar Iya. kelas saya. Bagaimana sikap anak Mm-mm. ini? Kalau ternyata sama berarti yuk kita bareng-bareng gimana cara yang terbaik membuat cara yang terbaik agar ada perubahan lah paling tidak sedikit walaupun tidak 100%. Kemudian yang Iya. tadi mungkin saya panggil orang tuanya juga kali ya Bu, jadi orang tuanya pun tahu sikap anaknya di sekolah tuh seperti apa gitu. Jadi Iya. antara guru dan orang tua itu ada komunikasi yang baik untuk membuat karakter anak ini menjadi lebih baik lagi. Pastinya orang tua akan senang ya Bu ya? Ya, ya, jadi ada bersinergi ya, guru Oh dan ya. orang tua bersinergi untuk eh, apa? Tahu perubahan dan perkembangan anak. Mhm. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Siska lakukan dalam waktu dekat? Iya, terima kasih banyak Bu Heni. Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat adalah pertama-tama saya akan memanggil orang tua dari anak ini.
Karena kalau guru kan kita kan ketemu setiap hari ya Bu, tapi kalau orang tua kan tidak Ya, setiap hari. Saya akan memanggil orang tua dari anak ini, kemudian saya akan membicarakan apa yang menjadi permasalahan di kelas. Jadi orang tuanya pun bisa mengetahui, oh ternyata anak saya kok di sekolah seperti ini, seperti itu Bu. Jadi biar kita sama-sama antara orang tua dan guru bisa bisa apa ya, bisa berkolaborasi ya Bu ya. ya. Mhm. Kapan kira-kira Bu Siska akan mulai dilaksanakan, Kalau untuk dipanggil orang tuanya? mhm mhm. Kalau untuk memanggil orang tua anak ini mungkin akan saya lakukan langsung saja Bu minggu depan supaya nggak berlarut-larut ya Bu. Mm-mm. Kemudian kalau untuk yang berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas saya akan saya lakukan sesegera mungkin Bu Heni. Karena kan kami kan bertemu setiap hari. Semoga Ya. cepat terselesaikan ya Bu. Jadi dari apa langkah-langkah Bu Siska itu menasehati anak, Mhm. kemudian berkolaborasi dengan guru, berkomunikasi dengan orang tua, itu pasti nanti ada tolak ukur keberhasilannya ya setelah melakukan tindakan-tindakan rencana Bu Siska ini. Nah, apa Iya tolak Bu. ukur keberhasilannya? Bu Siska akan merasa kalau ini berhasil itu jika anak itu bagaimana? Oh iya, setelah saya melakukan ketiganya mungkin tolak ukurnya adalah si anak itu yang tadinya bersikap suka menyalahkan ketika ada barang-barang yang Mm, hilang, entah itu uang, uang atau pensil, pulpen, penghapus, mungkin lebih introspeksi diri lagi Bu. Dia tidak menyalahkan kawannya, tetapi sebelum menyalahkan kawannya atau ketika dia kehilangan barang-barangnya, dia akan mencarinya terlebih dahulu, entah di tas, di kolong meja, di lantai, atau mungkin dia lupa membawanya. Kemudian mm-mm. tolak ukurnya juga ketika si anak sudah berubah, ya kelas mungkin akan lebih tenang ya Bu, tidak ada kegaduhan dalam kelas ya. Kalau kelas ribut untuk anak-anak SD wajar, ributnya ribut yang wajar, tapi nggak ribut sampai ada yang teriak-teriak Ya. ataupun nangis-nangis. Ya, Itu Bu Heni. Bu Siska luar biasa sekali rencana Bu Siska untuk melakukan perubahan ya dan memecahkan masalah dari Bu Siska. Bu Siska, waktu kita tidak banyak nih. Kira-kira dari obrolan kita ini, jadi apa yang Bu Siska dapatkan? Bu Heni, terima kasih banyak sekali loh untuk coaching pada malam hari ini. Jadi Ya. yang saya dapatkan tuh banyak sekali. Pertama mungkin dari diri saya sendiri, saya harus lebih terbuka lagi. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan dipendem, dibicarakan, dikomunikasikan dengan kawan. Kemudian untuk anak ini saya akan memanggil orang tuanya agar kita bisa saling mengetahui, kita saling komunikasi yang Iya. baik untuk tentunya untuk kebaikan dari anak ini. Dan apalagi tadi, ya saya akan berkomunikasi juga dengan guru-guru bidang studi agama dan olahraga. Ya, luar biasa Bu Siska rencananya ya semoga dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Kita Amin. akan bertemu mungkin nih bulan depan kali Bu Siska ya untuk Iya, kita boleh. bisa tahu perkembangan atau tindak lanjut dari rencana-rencana yang sudah Bu Siska laksanakan. Semoga berhasil ya Bu Siska ya. Terima Amin. kasih Bu Siska atas waktunya. Sukses selalu, semangat. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Amin. Bu Heni, terima kasih banyak juga lah untuk coachingnya pada malam hari ini. Ya, sama-sama Bu Siska. Boleh coaching lagi ya Bu, di lain waktu ya Bu. Ya, tentu saja. Oke. Oke, terima kasih Bu Heni. Iya, sama-sama Bu Siska.